Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama terima kasih kepada Saiful Bait dan Saiful Hajat yang pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Para senior khususnya Pak Akhtar, kemudian Pak Nazar Nasution. Saya kira kalau ada Pak Nazar Nasution mesti ada Pak Ida. Ya, ini yang menyelamatkan reputasi saya waktu pertama kali saya ada di Thailand. Gitu ya. Nah, waktu pertama kali penempatan di luar negeri kalau nggak salah waktu itu. Tentu itu ya dia yang sangat setia. Yang waktu kami HMI di Bandung dulu habis makanannya kalau kami lapar lagi. Terima kasih ya, tetap datang. Yang lain, Pak Fahmi juga hadir di sini. Tentu Wali Kota Gorontalo juga hadir di sini dan para senior yang lain, para kewati dan saudara-saudara sekalian. Saya sebagai malam ini diminta sebagai Ketua Dewan Etik. Tapi sebetulnya kalau berbicara Ketua Dewan Etik, maka harus berbicara tentang etika. Tapi mungkin malam ini tidak itu yang akan bicara. Yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah dua cara orang Islam memandang alam raya ini. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh jalan pikiran Aristoteles dan Plato, dan di dalam Islam sangat berpengaruh. Dua tokoh saja yang ingin saya sebut, mereka satu aliran, yaitu yang pertama itu adalah Imam Ghazali dan yang kedua Ibnu Rushd. Walaupun keduanya akhirnya bertentangan, tetapi mereka datang dari school of thought, mazhab berpikir yang sama, yaitu mereka mengkreasi suatu pemikiran tentang alam raya dan dicarikan ayat untuk pembenaran. Itu konsep mereka, dan pengikutnya di Indonesia banyak sekali, sehingga kalau kita dengar ceramah itu dari ayat ke ayat. Sesudah itu ketika mereka mengembangkan gagasan sendiri, dia cari ayatnya pembenaran. Yang kedua adalah yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, yang oleh almarhum Chan Nur dijadikan disertasi dia untuk mendapat S3 di Chicago. Kalau Ibnu Taimiyah lain lagi, dia pegang dulu ayatnya, kemudian dia lihat implementasinya di dunia ini. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah lebih menekankan tidak perlu banyak ayatnya, tapi satu ayat itu bisa kemudian melahirkan gagasan-gagasan inovasi baru. Nah, di dalam dua pendekatan ini, nampaknya di dalam era hari ini yang disebut era disruption, industrialisasi 4.0, yang sebentar lagi 5.0. 4.0 sudah sebentar lagi lewat, sebentar lagi sekarang masuk 5.0. Itu yang lebih diutamakan itu adalah logika Ibnu Taimiyah yang akan berkembang. Karena rumah ini adalah Saiful Bait itu orang ekonom, maka ekonomi yang dianut oleh Saiful Bait ini adalah ekonomi yang sama dengan Ibnu Rushd, dengan kemudian ekonomi yang dipandang oleh Imam Ghazali. Mereka berangkat dari sebuah tesis yang mengatakan bahwa alam raya ini terbatas. Oleh karena itu scarcity, alam yang terbatas, harus ada penggunaannya yang arif sehingga habisnya itu agak lama. Dan kemudian mereka misalnya sebagai contoh energi fosil, kemudian dikatakan bahwa Indonesia sejak tahun 70 saya sudah dengar bahwa dalam 20 tahun, 30 tahun energi Indonesia fosil itu akan habis. Tapi sampai sekarang habis-habis juga. Karena perubahan teknologi juga, kemudian energi itu berkembang, ternyata tidak lagi hanya energi
non renewable, tetapi renewable kemudian berkembang lagi. Itu yang pertama yang. Nah, di dalam Islam itu nampaknya konsep tentang resources itu tak terbatas. Karena saya mengikuti logika Ibnu Taimiyah, ayatnya satu saja. Yaitu ayat apa itu? Kita lihat surat Luqman ayat 21. Di dalam ayat Luqman 21 itu mengatakan bahwa jika sekiranya alam ini, pohon-pohon ini, dan lautan dijadikan tinta, dan kemudian dituliskan, ditambah lagi sebuah kali itu, maka ayat-ayat Allah itu tidak pernah akan habis. Nah, di dalam era disruption 4.0 saja, karena ini yang populer, jangan saya masuk 5.0 dulu. Ini yang dikembangkan. Lihatlah semua hari ini, kaum kapitalis berbasis sumber daya alam sekarang sudah disaingi oleh kaum kapitalis berbasis sumber daya teknologi yang dasarnya itu dari inovasi. Orang kaya sekarang tidak lagi dimiliki oleh Exxon, kemudian BP, kemudian yang minyak itu, Seven Sister itu, sekarang mendapat tantangan baru, yaitu dari kelompok-kelompok yang memiliki WA, yang memiliki kemudian Microsoft, kemudian Facebook, dan lain-lain. Mereka inilah sekarang yang mempengaruhi jalan pikiran generasi muda yang 4.0, dan saya khawatir kita sendiri berada dalam kelompok peralihan di antara dua itu. Nah, dari pandangan inilah kemudian kita melihat bahwa konsep bahwa alam raya ini tak terbatas, adapun menjadi tak terbatas itu karena keserakahan saja di dalam distribusi. Nah, itu kata energi tidak lagi yang diperlukan, itu adalah energi, bukan minyak fosil. Hanya karena minyak fosil bisa menggerakkan turbin kemudian melahirkan energi, maka kita mati-matian mengembangkan minyak fosil itu sebagai sumber energi kita. Padahal sebetulnya bukan itu yang dilakukan. Hari ini sebagai contoh misalnya, lahirnya perkembangan terbaru yaitu non-renewable energy yang di Indonesia ini sedang sekarang dikembangkan. Yang paling populer itu sekarang adalah solar cell. Orang mengatakan matahari, sekarang berubah, bukan lagi matahari, tapi namanya sinar. Jadi malam bisa menyerap sinar bulan, siang bisa menyerap sinar matahari, sehingga baterainya itu kemudian murah. Dan mobil-mobil sekarang ini bergeser ke arah itu, electrical power, dan semuanya hari ini kita lihat di dalam 5 tahun ke depan, maka kemudian secara bertahap apa yang kita miliki sekarang, mobil-mobil yang kita miliki sekarang, motor-motor yang kita miliki sekarang akan digantikan oleh itu. Sumber energinya bukan lagi sumber mineral dari fosil, tapi sekarang adalah non-renewable. Yang sedang dikembangkan sekarang dalam tempo 10 tahun ke depan adalah sinar lampu yang dihasilkan oleh renewable energy, misalnya sinar matahari itu kembali menjadi energi. Coba lihat bagaimana kekuatan Allah itu bisa bekerja hanya dengan satu ayat saja. Hanya satu ayat saja, surat Luqman 27. Belum lagi yang lain. Nah, cara berpandangan Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian menyebabkan inovasi-inovasi keilmuan di abad pertengahan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya di Kiva lahir seorang ahli matematik yang namanya yang mengembangkan angka 0. Nomor 1 sampai 9 itu sebetulnya India. Tetapi ditambah angka 0 menjadi dasar dari komputasi yang hari ini kemudian menyebabkan lahirnya teknologi komputasi, kemudian IT yang berkembang, yang pada saat itu dikembangkan di dalam konteks ini. Pandangan-pandangan seperti ini mestinya menjadi pemikiran kita juga, karena kita ini dasarnya adalah membina insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kira itu saja sekarang introduction, karena ini tadi dikemukakan oleh bahwa yang lebih mendalam, jangan terlalu dalam-dalam. Segitu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.